Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas psikologi komunikasi, analisis kasus organisasi Papua Merdeka menggunakan 4 teori komunikasi. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok. Yang pertama ada Fazra Farhansyah, yang kedua ada saya sendiri Muhammad Al-Hashim, yang ketiga ada Dafa Haikal Pasha, yang keempat ada Muhammad Azmi Fauzan, dan yang terakhir ada Fauzi Firmansyah Haryanto. Psikologi komunikasi menurut George Miller adalah ilmu yang berusaha menguraikan, mengamalkan, serta mengendalikan peristiwa mental dalam komunikasi. Komunikasi boleh ditujukan untuk memberikan informasi, menghibur, atau mempengaruhi. Dengan tujuan ini, komunikasi lazim disebut sebagai komunikasi persuasif yang berkaitan erat dengan psikologi. Ada 4 tradisi atau teori komunikasi yang akan kami gunakan untuk menganalisis kasus pada hari ini. Yang pertama ada stimulus respon, yang kedua komunikasi politik, yang ketiga komunikasi persuasif, dan yang terakhir ada komunikasi kelompok. Untuk pertama akan dijelaskan oleh Fazra Farhansyah. Teori stimulus respon yang terjadi pada kasus OPM, Organisasi Papua Merdeka. Sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang pengertian dari stimulus respon. Teori ini, teori stimulus respon atau yang lebih dikenal sebagai teori SOR, Stimulus Organism Response, merupakan mode klasik komunikasi yang banyak mendapat pengaruh teori psikologi. Secara objek dan material, baik ilmu psikologi dan komunikasi yang efektif memiliki objek yang sama, yaitu manusia. Manusia dan jiwanya yang meliputi komponen-komponen diantaranya sikap, opini, perilaku, kognisi afeksi, dan konasi. Teori ini sendiri lahir dan dimulai pada tahun 1930-an. Berikut teori stimulus respon berdasarkan kasus OPM. Stimulus dalam konteks ini dapat berupa tindakan atau kebijakan pemerintah yang mempengaruhi Papua atau aspirasi serta tuntutan yang dinyatakan oleh OPM. Beberapa contoh stimulus yang mungkin termasuk penindasan terhadap aktivis Papua, pelanggaran hak asasi manusia, pembangunan infrastruktural pemerintah, atau perubahan kebijakan yang berdampak pada Papua. Sedangkan respon dari OPM dapat beragam, mulai dari pernyataan publik, protes, aksi damai, kampanye diplomatik, atau bahkan tindakan kekerasan seperti serangan terhadap aparat keamanan atau fasilitas pemerintah. OPM berusaha untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua atau otonomi yang lebih besar bagi wilayah tersebut. Baik, saya akan menjelaskan komunikasi politik. Komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh, sehingga masalah yang dibahas oleh kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya dengan sanksi yang ditentukan bersama melalui lembaga politik. Menurut ahli, Ras and Althoff 1997 mendefinisikan komunikasi politik sebagai proses ketika informasi politik yang relevan ditentukan dari suatu bagian sistem politik ke bagian lainnya, dan diantaranya sistem sosial dengan sistem politik. Dari masalah tersebut, pemerintah Indonesia menggunakan komunikasi politik untuk menyampaikan bahwa Papua adalah bagian integral dari negara Indonesia. Mereka berpendapat bahwa integrasi Papua ke dalam Indonesia adalah sah dan tidak ada ruang untuk pemisah atau kemerdekaan. Ya, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Dafa Haikal Pasha. Saya akan menjelaskan komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif ini merupakan jenis komunikasi yang memiliki tujuan untuk memberikan pengaruh kepada komunikan dan komunikator terhadap kepercayaan, sikap, hingga perilaku komunikan, di mana komunikasi ini akan memberikan dampak yang membuat komunikan bertindak sesuai dengan apa yang diminta oleh sang komunikator. Selanjutnya, komunikasi persuasif dalam kasus OPM. Pemerintah Indonesia dapat menggunakan komunikasi persuasif untuk membujuk masyarakat Papua dan mendukungnya agar tetap bersatu dengan Indonesia. Mereka dapat menekankan manfaat dan keuntungan dari integrasi Papua ke dalam negara Indonesia, seperti akses terhadap pembangunan ekonomi, sumber daya, layanan publik, dan keamanan. Oke, selanjutnya komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok ini merupakan interaksi yang sedang berlangsung pada antar individu
dengan segala prosedural dan susunan kegiatan yang jelas. Susunan dan prosedural tersebut telah ada di dalam visi dan misi, tujuan dan fungsi dalam suatu kelompok. Komunikasi dalam kelompok OPM atau Organisasi Papua Merdeka terjadi antara anggota dan simpatisan yang berbagi tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Papua. Mereka dapat menggunakan komunikasi ini untuk saling berbagi informasi, strategi, dan taktik perjuangan. Komunikasi kelompok organisasi Papua Merdeka juga dapat digunakan untuk motivasi dan mobilitas anggota, menggunakan solidaritas dan memperkuat identitas kelompok sebagai gerakan perjuangan kemerdekaan. Baik, cukup sekian dan terima kasih.